Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helga Latif Martiza dengan NIM 2410817210025 akan mempresentasikan soal kelima perbaikan um, UAS pemrograman 2, yakni Abstract Class dan Abstract Method, di mana saya akan menjelaskan pertanyaan nomor satu, jelaskan konsep Abstract Class, kemudian fungsi dan karakteristik dari Abstract Method, kemudian perbedaan Abstract Class dan kelas biasa. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu abstract class. Jadi, kelas abstrak ini sendiri adalah kelas dasar dalam OOP yang tidak bisa dibuat objeknya langsung karena masih abstrak atau masih belum lengkap karena hanya bersifat sebagai blueprint untuk kelas turunannya. Jadi, hmm, bisa dibilang kelas abstrak ini adalah kelas yang belum lengkap. Kemudian, fungsi em, fungsi dan karakteristik dari abstrak. Oke, fungsi untuk abstrak ini sendiri adalah menetapkan metode yang harus ada di semua kelas turunannya supaya mewujudkan abstraksinya, menyembunyikan detail implementasi yang kompleks dan hanya dapat menampilkan apa yang perlu diketahui saja oleh eh, kemudian meningkatkan kestrukturan, membantu. Jadi dia dapat membantu membuat program lebih terstruktur dan mudah dipelihara dengan mendefinisikan kontrak perilaku yang jelas kepadanya. Kemudian karakteristik dari abstrak ini sendiri ditandai dengan kata kunci abstrak. Ya. Kemudian hanya ada di kelas abstrak dan wajib di override dan tidak bisa di-instantiate. Kemudian masuk ke implementasi kodenya. Sini saya akan menggunakan di sini saya akan menggunakan em, zat lagi sebagai model dan implementasi kodenya dari hasil UAS sebelumnya. Zat sebagai parent class. Kemudian kita buat em, zat ini menjadi abstrak. Kemudian kita inisiasi dengan memanggil atributnya. Kita inisialisasi dengan atribut protected supaya bisa diakses oleh subclassnya. Protected ah, kemudian kita buat konstruktornya. Kemudian buat
Setelah itu kita buat abstrak metodenya, yakni um, public uh, abs- uh, kemudian kita buat metode konkret. Oh, ya. Selanjutnya bisa kita buat kelas turunannya zat asam. Extend sebelumnya. Kita turunkan struktur nama dan pH. Lalu kita implementasikan um, metode abstract methodnya dengan kita override. Lalu uh, klik select, um, uh, kita kembalikan menjadi zat asam. Kita copy uh, lanjutnya kita buat kelas subkelas selanjutnya yakni zat basa, sama dengan zat asam. Kita buat konstruktornya dulu. Oh, zat.
PH panggil is dot terpanggil dengan super enam PH. Lalu kita buat struct metodenya seperti di eh, Z asam. Kita buat eh, public string get kategori. So, bangsa itu ya, ke UI-nya builder ini em, sudah ada UI saya buat menggunakan builder dari yang sebelumnya, dari soal sebelumnya. Di sini ada box gunakan representasi kemudian dan sudah terhubung ke controller Z controller, di mana sebenarnya tidak ada yang berubah dari eh, soal-soal sebelumnya untuk controller dan UI itu tersendiri, yang mana hanya mengubah modelnya yang dari awalnya dari model kelas biasa menjadi kelas abstraksi, supaya em, supaya detail implementasi itu hanya menampilkan apa yang perlu diketahui saja, dan dan juga supaya membantu eh, program itu lebih terstruktur dan mudah dipelihara dengan kontrak yang jelas. Tuh. Terus oh ya, hmm, kembali Z controller ini tidak ada perubahan dari eh, di method overriding sebelumnya, masih sama. Kemudian bisa kita jalankan saja. Soal simulasinya Z pasang, Z pasang menampilkan seperti ini. Sekian untuk presentasi saya tentang abstract class dan abstract method. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.